Para pemirsa HTV Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita dengan tema kultus larangan yang diremehkan. Para pemirsa HTV Allah muliakan, bila kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, jelas disebutkan bagaimana harusnya sikap kita terhadap seseorang, ya. Apalagi seseorang yang memiliki keistimewaan, ya. Beliau memiliki ilmu, beliau orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja sikap kita adalah menghormati, ya. Dan Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Talbisu Iblis, beliau menyebutkan satu ungkapan bahwa al-ulama'u adillatut tariq wal khalqu wara'ahum. Ulama-ulama itulah penunjuk jalan. Penunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu wara'ahum. Sementara makhluk-makhluk Allah yang lain yang bukan ulama ada di belakang ulama. Jadi para pemirsa yang Allah muliakan, sesungguhnya ulama ini adalah figur yang sangat-sangat dihormati oleh masyarakat muslim. Namun demikian, keulamaan ini tidak menyebabkan kita menganggap ulama itu sudah lebih dari haknya sebagai ulama. Sampai bajunya kemudian dijadikan sebagai alasan untuk mencari berkah, ya. Rambutnya disimpan untuk mencari berkah dari rambut ulama itu, ya. Kemudian dari jubah ulama, dari kopiah ulama, dan seterusnya. Ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ini sudah sampai ke tingkat kultus kepada ulama. Bahwa kita boleh, ya, boleh untuk mengambil berkah dari rambutnya Rasulullah Muhammad SAW. Boleh mengambil berkah dari bajunya Rasulullah Muhammad SAW, dan termasuk mengambil berkah dari segala sesuatu yang dari fisiknya Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat kalau mendapati Rasulullah berwudu, itu mereka berebutan mengambil air wudunya Rasulullah Muhammad SAW, dan itu bukan termasuk mengkultus Rasulullah, tidak. Karena itu bagian dari haknya Rasulullah SAW untuk dihormati seperti itu, untuk dita'zim oleh umatnya seperti itu. Tapi kita tidak berhak untuk menghormati ulama juga seperti itu. Tidak berhak. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-I'tisam ini menyebutkan, ya, bagaimana cara kita mengambil berkah dari para orang-orang saleh. Jadi beliau bedakan, ya, dengan mengambil berkah dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau mengambil berkah kepada Nabi SAW itu boleh dari seluruh tubuh Nabi SAW. Seperti yang kita sebut tadi, ya, boleh dengan mengambil berkah dari rambutnya Rasulullah. Kalau masih rambut Rasulullah itu masih ada sekarang, kalau masih ada, ya, disimpan di sebuah tempat misalnya, benar-benar dirawat dan seterusnya, maka kita mengambil berkah dari rambut Rasulullah itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya pedang, ya, pedang Nabi SAW yang pernah dulu digunakan oleh beliau ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita boleh menggunakan. Tapi pedangnya Khalid bin Walid, ya, pedangnya Hamzah, atau pedangnya sahabat-sahabat beliau yang lain tidak boleh dijadikan sebagai cara kita mendapatkan keberkahan, ya. Karena itu tidak termasuk kepada hal yang dianjurkan di dalam agama kita. Jadi Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan secara jelas dan tegas dalam kitab beliau ini Al-I'tisam, bahwa cara kita menta'zim ulama tidak sampai kepada mengkultuskan ulama itu. Jadi kalau mencium tangan ulama dibolehkan, ya. Sebagian ulama salaf membolehkan kita untuk mencium tangan ulama, tidak masalah. Itu bagian dari penghormatan kita kepada beliau yang memang diistimewakan oleh Allah dengan keilmuan beliau, dengan kedekatan ulama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sampai kemudian berlebihan dalam mencium tangan ulama itu, ya. Kita lihat di sebagian masyarakat kita, tapi bukan di Aceh. Di Aceh tidak sampai se-ekstrim itu. Di daerah di luar Aceh itu kadang kita sebagian orang mengatakan mereka mencium tangan ulama itu sampai dibolak-balik seperti itu. Sampai sekian kali.
Sampai sebegitu luar biasa tingkat kultusnya. Tapi kalau sebatas mencium tangan seperti itu, ya tidak ada masalah. Bahkan sebagian ulama salaf membolehkan. Nah, jadi ada batasan-batasan ya, sehingga kita tidak sampai melanggar larangan-larangan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat di kitab Al-I'tisam ini ya, di halaman 7 ya. Nah, jadi boleh para pemirsa CTV yang Allah muliakan, ini di juz yang kedua ya, di juz yang kedua. Jadi kitab yang saya bawa ini punya 2 juz di dalamnya ya. Ada juz pertama dan juz yang kedua. Jadi kalau juz yang pertama itu berakhir di halaman 255. Nah, itu juz yang pertama. Al-Juz'ul Awal. Juz yang kedua itu berakhir sampai halaman ini sesuai dengan isi sampai halaman 248 ya. Nah, sekarang kita buka di juzuk yang kedua dari kitab Al-I'tisam ini ya. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, wa laqad hakal Farghani madhila tarikh at-Tabari 'an al-Hallaj أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته حتى ادعوا فيه الإلهية تعالى عما يقولون علوا كبيرا. Jadi memang ada sebagian orang yang sampai tingkat kultusnya sudah berlebihan, luar biasa berlebihan kultusnya. Di sini diceritakan oleh beliau berkaitan dengan pengikut aliran Al-Hallaj. Al-Hallaj ini adalah salah seorang sufi sesat ya. Jadi pengikut-pengikut Al-Hallaj ini ya, mengambil keberkahan dari Al-Hallaj secara berlebihan. Balaghu fit tabarruki bihi ya. Mereka itu berlebihan dalam mengambil berkah dari Al-Hallaj. Hatta kanu yatamassahuna bi baulih, sehingga mereka itu kemudian mengusap kencingnya, Masya Allah. Mengusap kencing Al-Hallaj. Nah, ini saking luar biasa kebodohan yang melanda umat ya, karena tidak terbimbing ke jalan yang benar. Nah, maka dalam hal ini kita perlu belajar dari penjelasan-penjelasan para ulama yang membedakan antara bagaimana cara kita menghormati Nabi Muhammad SAW dan cara menghormati orang-orang yang bukan beliau. Nah, ini dibedakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Bahkan di sini Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan di halaman ke-6 ya, di jilid yang kedua. Saya bacakan saja apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala. Anna as-sahabata radhiyallahu anhum ba'da mautihi alaihi salam lam yaqa min ahadin minhum syai'un min dhalika binisbati ila man khalfahu idh lam yatrukin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fil ummati afdala min Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu fahuwa kana khalifatuhu wa lam yaf'al bihi syai'un min dhalika wala Umar radhiyallahu anhuma wa huwa kana afdalul ummati ba'dahu ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة ثم لم يلبث لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها بل اقتصروا فيهم على اقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوها فيها النبي صلى الله عليه وسلم fahuwa idzan ijma'u minhum ala tarki tilkal asya. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala bahwa cara kita mengambil keberkahan dari orang-orang saleh adalah tidak sampai mengambil keberkahan dari diri orang saleh itu, dari pribadi orang saleh itu, dari baju orang saleh, dari kopiahnya ya, dari sandalnya, dari jamnya, dari cincinnya. Tidak sampai seperti itu. Nah, ini penjelasan dari beliau rahimahullah taala, anna as-sahabah radhiyallahu anhum ba'da mauti alaihi salam lam yaqa min ahadin minhum syai'un min dzalik binisbati ila man khalfahu. Jadi
sahabat-sahabat Rasulullah SAW setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengambil berkah dari sahabat yang lain. Idh lam yaturkin Nabi SAW ba'dahu. Karena Nabi SAW juga tidak meninggalkan seseorang di kalangan umatnya setelah beliau wafat yang lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau ini, Abu Bakar As-Siddiq, adalah khalifah Rasulullah. Tetapi sahabat-sahabat Rasulullah tidak mengambil keberkahan dari Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ya, tafadhal Pak Hashim, barakallahu fiik. Ya, yang pertama, dulu di Iran ada Ayatullah Khomeini itu. Betul. Apakah penghormatan rakyat Iran terhadap Ayatullah itu sudah berlebihan atau tidak? Ya, baik. Kemudian ini tidak sampai kultus ya. Ya. Sekarang di Aceh juga sudah ada kakek atau nenek yang lebaran itu meminta cucunya untuk sungkem. Ya. Jadi harus duduk dulu di kursi, tidak cukup dengan salaman. Ya. Persis seperti mungkin di Jogja. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Ustaz? Ya. Ya, barakallahu fiik Pak Hashim. Pertanyaan pertama berkaitan dengan Al-Khomeini. Betul, beliau ini sudah dikultuskan oleh pengikut Syiah. Padahal sebagian ucapan-ucapan Al-Khomeini ini keliru. Bahkan sampai ke tingkat kultus yang sangat-sangat luar biasa berlebihannya. Misalnya kita sebut ucapan ucapan dari Al-Khomeini ini. Ya. Jadi Khomeini mengatakan dalam sebuah buku beliau atau sebuah kitab beliau, ya, bahwasanya inna li'aimatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Ini kata Al-Khomeini. Sesungguhnya imam-imam kita yang 12. Jadi orang-orang Syiah itu meyakini imam 12 ya, dari sejak Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Imam Hasan, Imam Husain, dan seterusnya sampai kepada Imam Muhammad Hasan Al-Askari, imam yang terakhir, Hasan Al-Askari, bahwasanya ke-12 imam mereka itu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada malaikat yang paling dekat dengan Allah dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah ke tingkat pendapat yang sangat ekstrim Al-Khomeini. Tapi orang-orang Syiah ini sangat mengagumi Al-Khomeini. Ya, sangat mengagumi Al-Khomeini. Nah, ini ke sebuah kekeliruan. Bahkan wilayatul faqih, ya, itu baru muncul di zaman Al-Khomeini. Jadi orang-orang Syiah, mereka itu punya ajaran wilayatul faqih. Ya. Ini gagasan dari Al-Khomeini. Ya. Wilayatul faqih ini tidak dikenal dalam ajaran Syiah sebelumnya sama sekali. Tapi orang-orang Syiah hari ini sangat mengagumi Al-Khomeini dan juga dengan konsep wilayatul faqihnya. Nah, jadi dalam hal ini apa yang ditanyakan berkaitan dengan Khomeini, memang orang-orang Syiah itu sudah berlebihan dalam mengkultuskan Khomeini. Bahkan semua ungkapan Khomeini itu dianggap benar. Padahal ada ucapan beliau yang sangat berbahaya seperti yang saya sampaikan tadi. Ucapan yang dia sebutkan, inna li'a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sungguhnya imam-imam kita yang 12 ini, ya, sejak dari Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain sampai kepada Hasan Al-Askari, itu memiliki maqam, memiliki derajat, kedudukan yang para malaikat yang dekat dengan Allah pun tidak akan sampai ke maqam itu, ke kedudukan itu atau derajat itu, dan Nabi yang diutus Allah pun tidak akan sampai ke kedudukan itu. Jadi imam 12 itu lebih tinggi daripada derajatnya semua Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sesuatu yang keliru, ya, yang luar biasa tingkat kultus mereka kepada Al-Khomeini. Nah, jadi apa yang terjadi pada orang-orang Syiah ini memang berlaku sejak awal munculnya Syiah. Ya. Sikap berlebihan itu sudah muncul sejak awal munculnya Syiah, yaitu di tangan Abdullah bin Saba. Ya. Abdullah bin Saba itu sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi dalam anggapan dia Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Ya.
Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kitab Al-Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, ya. Bagaimana berlebihannya pengikut dari Abdullah bin Saba, yaitu generasi Syiah yang awal, terhadap Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib itu pernah berkhutbah di Kufah. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib, beliau memerintah di Kufah. Ibu kota negara Islam di saat itu adalah Kufah. Ya, jadi memang kita ketahui bahwa ibu kota negara Islam itu berpindah-pindah, ya, dari zaman Rasulullah itu di Madinah, kemudian di zaman Bani Umayyah itu di Damaskus, ya. Khulafa ar-Rasyidin, jadi zaman Rasulullah masih di Madinah, ibu kota negara Islam. Kemudian di zaman Khulafa ar-Rasyidin yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan itu juga masih di Madinah. Kemudian di zaman Umayyah, ya, Bani Umayyah, sejak dari Muawiyah sampai kepada keturunan berikutnya, itu ibu kotanya di Damaskus. Kemudian di zaman Abbasiyah itu berpindah ke Baghdad. Kemudian di zaman Utsmaniyah, Turki Utsmani, itu berada di Turki. Nah, jadi berpindah-pindah. Nah, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam sebuah khutbah beliau di Kufah, di ibu kota pemerintahan Islam di zaman itu. Ucapan beliau adalah, beliau mengatakan, ma utiya bi ahadin yufadduluni ala Abi Bakar wa Umar illa jalatuhu haddal muftari. Kata beliau radhiyallahu anhu, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakar wa Umar illa jalatuhu thamanina jaldah wa yahaddul fariyah. Kata beliau, tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, melainkan aku akan cambuk dia 80 kali cambuk. Nah, jadi para pemirsa yang Allah muliakan, Ali bin Abi Thalib sendiri tidak mau dirinya itu dianggap lebih utama, lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Kalau dengan Utsman bin Affan, boleh jadi Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari Utsman bin Affan. Tapi kalau dengan Abu Bakar Siddiq, tidak. Kalau dengan Utsman, dengan Umar bin Khattab, tidak. Beliau di bawah Abu Bakar Siddiq, beliau di bawah Umar bin Khattab. Nah, jadi untuk itu saja Ali protes, apalagi menganggap dirinya Tuhan. Nah, jadi ini memang sikap-sikap kultus ini sudah ada di zaman lalu. Jadi kalau kita baca sejarah Syiah, itu sejak awal mereka sudah kultus kepada pribadi-pribadi yang mereka anggap memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Jadi semulia apapun seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menganggap mereka itu kemudian kita kultuskan sedemikian rupa. Ya. Nabi SAW, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sampai kemudian kita mengatakan bahwa alam ini terjadi itu karena Nur Muhammad SAW. Itu tidak benar, itu tidak benar. Dan ini memang sudah menjadi keyakinan masyhur di kalangan kaum muslimin dimanapun, ya, bahwa alam semesta ini terjadi karena nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umumnya. Nah, seperti keyakinan yang tidak mungkin dibantah. Padahal sebenarnya itu tidak benar, ya. Bahwa alam semesta itu terjadi tidak dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis-hadis yang berkaitan dengan nur Muhammad itu telah dibantah oleh ahli hadis. Misalnya oleh seorang ulama hadis yang bernama Abul Fadl Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau adalah ulama yang beliau wafat pada tahun 1413 Hijriah. Kita sekarang berada di tahun 1439 Hijriah. Ya. 1439 Hijriah. Nah, beliau wafat pada tahun 1413 Hijriah. Ya. Nama beliau adalah Abul Fadl Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah. Beliau menulis sebuah kitab khusus untuk menolak pemahaman Nur Muhammad itu. Itulah kitab yang berbunyi Mursyidul Hair li Bayani Wad'i Hadithi Jabir. Nah, ini kitab yang luar biasa, bagusnya untuk kita baca supaya kita tidak ikut arus, ya. Pemahaman sebagian besar masyarakat kita memang keliru, menganggap alam semesta ini terjadi dengan
nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Jabir, ya. Padahal sebenarnya telah dicek oleh beliau, oleh Syekh Al-Khumari ini, sesungguhnya itu bukan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau menilainya sebagai hadis yang palsu. Beliau di sini menyebutkan ungkapan dari Al-Imam Suyuti dan kitab Al-Hawi. Jadi Imam Suyuti punya kitab yang demikian luar biasa banyaknya. Dari semua disiplin ilmu Imam Suyuti menulis. Dalam ilmu hadis Imam Suyuti sebagai pakarnya. Dalam ilmu fiqih Imam Suyuti sebagai pakarnya. Dalam bidang tafsir Imam Suyuti sebagai pakarnya. Dalam semua disiplin ilmu dalam Islam Imam Suyuti termasuk ke dalam pakarnya. Nah, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, jadi Imam Suyuti mengatakan laisa lahu isnadun ya'tamidu alaih. Ini dikatakan oleh Al-Syekh Al-Khumari, ahli hadis ini. Jadi baik para pemirsa yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.